Good morning kawan-kawan. Jumpa lagi dengan Mami J di Nurjehan and Kids Channel. Sekarang kita lagi di Whitney Plantation. Whitney Plantation ini adalah museum slavery di Louisiana. Nah, kita masuk ke dalam sekarang. Tadi kita datang dari arah sini. Nah, ini adalah, kalau Anda bisa lihat, ini adalah entrance ke Whitney Plantation. Nah, ini adalah pintu masuknya. Tuh, itu Whitney Plantation entrance. Hello. They still close the gate. Oke, ini jalan masuk ke dalam plantationnya, ke dalam museumnya. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kanan saya itu adalah perkebunan tebu atau sugarcane plantation. Nah, ini kita diparkir dulu. Di sini parkirnya. Nah, saya udah beli tiket online. Dianjurkan kalau di sini beli tiketnya online ya. Jadi orang dewasa itu $25, kemudian anak-anak sampai 6 sampai 13 tahun itu $17, dan di bawahnya sekitar $15 kalau nggak salah. Pokoknya untuk 5 orang kemarin saya bayar $75. Oke, kita parkir dulu. Sekarang kita mulai masuk ke tempat pendaftarannya. Nah, bisa beli tiket di sini. Lihat ini. Oke. Nah, di depan ini ada sejarah Oke, jadi ini adalah peta sejarah perdagangan budak internasional. Jadi dimulai tahun 1444 di mana Portugis sailor Dias itu menemukan Senegal dan Sungai Gambia. Kemudian dari sini kita ke 1452. Nah, tahun 1452 Pope Nicholas kelima issues the Bull Dam Diversis yang memberikan legal hukum untuk perdagangan budak. Oke, nah dari sini setelah Pope Nicholas memberikan legal, ya, memberikan artinya boleh untuk melakukan perdagangan budak, tahun 1456 Paus Calixtus ketiga itu memberikan Portugis hak untuk mengirimkan misionaris-misionaris ke seluruh benua Afrika. Selanjutnya tahun 1451 Portugis itu mendirikan Fortress of Elmina on the Gold Coast. Nah, selanjutnya 1487 Bartholomeus Dias mencapai Cape of God Hope, Tanjung Harapan. Ini namanya Tanjung Harapan, Mas. Bahasa Inggrisnya Cape of God Hope. Itu di Afrika, Tanjung Harapan di Afrika ya, kalau nggak salah ya, atau di mana, lupa.
Pokoknya Bartholomew Dias itu mencapai Cape of Good Hope, kemudian the road to India is now open. Selanjutnya tahun 1492 nih Christopher Columbus menemukan West Indies on behalf of Spanish. Nah, setelah Christopher Columbus menemukan West Indies, Christopher Columbus mulai membawa budak-budak dari Afrika ke dunia baru. Ini nih orangnya nih yang bawa budak ke dunia baru. Nah, 1521 Cortez start untuk menaklukkan Meksiko. Dan Sir John Hawkins adalah orang Inggris pertama yang melakukan perdagangan budak yang didukung oleh pengusaha-pengusaha di London. Selanjutnya 1612, the Dutch arrive in West Africa, kemudian settle in sampai 1617 in Gorée Island. Dari sini kita bergerak, jadi perusahaan-perusahaan French Company of the West Indies is founded, didirikan. Nah, setelah ini ke 1672 jalan-jalan haus baru kita beli. Jadi persatuan the British Royal Company also founded. Jadi yang pertama French Company, kemudian British Royal African Company is founded. Selanjutnya the French passed the Code Noir into law in the West Indies. Ini dia. 1791 revolusi Haitian dimulai. Ya, with a slave uprising near the city of Le Cap. Nih. Tahun 1807, jadi British Parliament itu mulai melarang ya the Atlantic slave trade. Jadi melarang perdagangan perbudakan di Atlantik. Tahun 1808 Amerika juga sudah mulai melarang perdagangan perbudakan. Ya, ini take efeknya itu efektif mulai 1 Januari 1808. Di sini kita lihat juga the Congress of Vienna. Jadi Inggris menekan Spanyol, Portugal, Prancis dan Belanda untuk setuju to abolish international slave trade. Ya, jadi semakin banyak negara-negara yang melarang perdagangan perbudakan. Nah, ini 1819 Britain station at naval squadron on the West African coast to intercept slave ship. Nah, jadi ini sejarahnya. Oke, kita keliling ya. Di sini ada slavery is as old as war and war is as old as human nature by Voltaire. Ya, kita bisa lihat. Nih. Oke. Sekarang kita masuk ke ruangan yang lain. Nah, oke, ini Haitian Revolution. Tadi kita lihat ya, sebagai bagian dari perdagangan perbudakan internasional, ada revolusi di Haiti. Ini
Jadi Haitian Revolution itu adalah the most successful slave revolt in history, and it sent a shockwave through the Atlantic world. Jadi ini yang paling berhasil pemberontakan atau revolusi di dalam sejarah. Kemudian ini white gold. What is this? White gold itu adalah jadi mereka bilang gula itu adalah white gold, Mas. Ini kan? Iya, jadi petani-petani di Louisiana itu awalnya itu coba-coba untuk menanam sugarcane di abad ke-18, tapi tidak tahu cara memprosesnya menjadi gula. Nah, jadi setelah Haitian Revolution itu refugees from Haiti datang ke Louisiana dan membawa sugar manufacturing knowledge with them. Ini dia. Jadi gula itu menjadi tanaman yang dominan di Atlantic Slave Society. Jadi 70% orang-orang atau budak dari Afrika itu ataupun were bound for New World sugar plantation. Ini German Coast Uprising. Ini jadi Charles dan des Londes, an enslaved Creole born on des Londes plantation. Oke. Jadi Januari tahun 1811 Charles dan his two conspirator membunuh 2 orang dari André Plantation, modern day La Place, sekitar 18 mile dari Heidel Habitation. Kemudian mereka mengumpulkan sekitar 200 sampai 500 budak. Kemudian mereka march down river toward New Orleans, aiming to sack the city and free Louisiana's enslaved worker. Ini dia Jerman, disebut German Coast Uprising. Yang ini sugar labor. To them what work hour in, hour out, the sugarcane field to stretch from one end the earth to the other. Ini dia. Jadi most sugarcane in Louisiana itu diproduksi sepanjang sungai Mississippi antara New Orleans and Baton Rouge, kalau saya nggak salah sebut nama kotanya ya. Jadi budak-budak pekerja itu menanam tebu in late winter, during the summer, kemudian mereka memanennya beet leaf and canal and gather wood for the harvest season between October dan December, come harvest or grinding season, the most difficult time of the year for enslaved sugar worker. Yalah, karena dingin, kemudian mereka harus mengerjakan panen lagi. Ini dia description of sugar mill, seperti ini. Ini dia budak-budaknya bekerja. The grinding season is the most interesting period of the crop. Every nurse must be brought into action. Nanti bisa dibaca. Wah, menarik sekali.
ini Norbert Röttgen. Jadi dia ini adalah orang yang melakukan revolusi di dalam industri gula, di dalam pemrosesan industri gula. Dia menemukan, he invented multiple effect evaporator which contain the boiling syrup in enclosed vat and lower its boiling point. Okay. Nih.